dari siapa itu Hasan al-Banna. Kemudian kita masuk kepada kaidahnya. Dan kaidah yang diinginkan seperti kita sebutkan tadi di dalam pertanyaan, wa nata'awanu fima tafaqna alaih. Kita jawab alinea yang pertama. Dan kita saling tolong-menolong dari perkara yang kita sepakat atasnya. Maka pertanyaan di sini, apakah ini adalah kaidah yang baik dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Kita jawab, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Padahal di dalam surat Al-Ma'idah, ayat kedua Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, dan jangan kalian tolong menolong dalam kemaksiatan, kemurkaan Allah dan kebencian Allah atas kalian. Maka apakah ayat ini bukan menjadi dalil bagi mereka? Jawabnya never ever. Kalla hasya wa kalla. Tidak, bukan sekali. Kenapa? Karena tadi tujuan mereka bersepakat dan bersatu dan saling bantu-membantu untuk apa? Bima tafakna alaih. Dari perkara-perkara yang disepakati. Apa itu? Membuat daulah Islamiyah yang mana mereka hidup di daerah Islam, seperti mereka hidup pada zaman itu di bawah naungan kerajaan ataupun presiden dari Mesir itu sendiri. Yang presiden Mesir Muslim dan mempunyai kekuasaan. Maka mereka mendirikan Ikhwanul Muslimin dan mempersenjatai anggota-anggotanya dan menjadi oposisi di pemerintahan. Mereka masuk kepada politik praktis juga, sehingga menjadi oposisi, menjadi lawan dari, kata mereka, rezim yang ada, yang memimpin, untuk memperbaiki dari rezim yang ada, itu istilah mereka. Maka ta'awun di sini untuk tujuan mencela dan untuk tujuan mencari kesalahan presiden yang ada, dan kalau bisa mereka mendapatkan suara yang banyak, kelak mereka akan berusaha untuk menggulingkannya. Maka apakah ini perkara yang baik di dalam Islam? Dan apakah seperti ini adalah perkara yang masuk kepada syariat Islam? Jawabnya tidak sama sekali. Di dalam Islam, jika kita hidup dalam suatu daerah, yang daerah itu ada pemimpinnya seperti alhamdulillah kita hidup di NKRI, negeri tercinta kita, yang kita sebagai muslim yang banyak, dan kita dalam keadaan tentram beribadah dan berdakwah, dan kita ucapkan jazahumullahu khair kepada pemimpin yang Allah jadikan tanggung jawab di atas leher mereka. Mereka tidak memerintahkan kepada kita kemungkaran, kemaksiatan, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Tidak. Maka alhamdulillah pemimpin kita, pemimpin yang muslim, melaksanakan sholat, dan juga seperti zahir melaksanakan haji, seperti kita mengetahuinya. Maka ini adalah pemerintah Islam kita, yang mana kita wajib untuk taat kepadanya. Ini mauqif kita Ahlus Sunnah. Seperti ucapan Allah, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemerintah kalian. Dan bahkan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, justru dengan taat kepada pemerintah yang disebutkan di dalam ayat tadi sebagai perintah, yakni amr, ati'ullah, ati'ur rasul, kepada Rasulnya, ulil amri minkum, dan merintah kalian, di mana ulil amri minkum diaturkan kepada kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajib taat kepada pemerintah kita. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib taat kepada waliul amr. Dan bahkan keyakinan kita Ahlus Sunnah
meyakini bahwa ketaatan kepada amir kita, pemimpin kita, dengan tidak menyelisihi dan melepaskan baiat dan ketaatan dari leher-leher kita, dan khuruj, keluar dari ketaatan kepada mereka dengan berkudeta, menggulingkan kekuasaan, maka menjauhi ini semua dan taat kepada pemerintah kita, selama pemerintah kita tidak mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, maka ini adalah penyebab masuk surga. Ini keyakinan kita. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada, "Sallu ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Sallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u amrakum." Yang maknanya, wahai seluruh manusia kaum muslimin, taatlah kepada Allah, Rabb kalian. Salatlah 5 waktu kalian, bayarlah zakat-zakat kalian, puasalah di bulan Ramadan yang sebulan itu bagi kalian, dan ati'u amrikum. Dan taatilah pemerintah-pemerintah kalian, maka kalian akan masuk kepada surga. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah, kita hidup di daerah yang dipimpin oleh pemimpin kaum muslimin, yang mana alhamdulillah NKRI di sini, pemerintah memikirkan sekali kemaslahatan bagi kaum muslimin. Maka kita tidak boleh untuk melepaskan ketaatan kepada mereka. Maka selain itu tidak boleh jika mereka salah melaksanakan demonstration, turun ke jalan-jalan, melaksanakan perbuatan anarkis dengan mencela pemerintah secara terang-terangan, ataupun membuat keonaran di jalanan, membakar ban, dan melaksanakan penghancuran dari kantor-kantor pemerintahan, dan bahkan mencederai dari saudara-saudara kita, bapak-bapak polisi, dan juga dari penjaga keamanan dari ABRI. Maka ini adalah perkara yang tidak diizinkan di dalam Islam. Wajib kita taat kepada pemerintah kita. Jika pemerintah kita zalim pun, di dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan, jika datang suatu zaman pemimpin-pemimpin kalian adalah zalim, maka fasbiru, sabarlah. Ibu duhurakum wa akhadu amwalakum. Meskipun mereka mengambil harta kalian dan memukul punggung-punggung kalian, illa antara kufur wa, melihat pemimpin sudah kafir, musyrik, mengajak kepada sesembahan kepada selain Allah, dan melarang sholat, berpuasa, dan kewajiban-kewajiban Islam, maka di sini perkaranya tidak ada taat lagi kepadanya. Namun selama masih dalam keadaan bukan kekufuran, meskipun mendolimi kalian dan mengambil harta tadi dan memukul kalian, maka fasbir, agar taat tetap kepadanya. Maka ini ajaran Nabi kita di hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai sahabat, dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, menceritakan kepada kita bagaimana kita harus bersabar kepada pemerintah jika pemerintah itu zalim. Maka sabar. Maka kita lihat, apakah presiden kita memukul punggung-punggung kita untuk bertaklid, memaksakan dari kehendak tidak? Dan apakah mengambil harta-harta kita dengan zalim, membayar upeti yang seperti dicerita kerajaan jauh, hingga saat semuanya mungkin, semuanya ada perannya, tidak ada kezaliman, bahkan menjaga keamanan orang-orang rampok yang membela amankan dengan daya polisi dan sebagainya. Maka negara kita negara yang aman, negara kita negara yang makmur, negara kita yang didirikan bisa padanya, hingga kita bisa berdoa dengan Tuhan,
alhamdulillah seperti di Ma'had Al-Wadi dakwah kita oleh Kapolsek di sekitar kita. Dan bahkan tidak lama dulu Kapolres pun mengunjungi kita. Diketahui oleh pemerintah bahwa dakwah kita bukan dakwah teroris ataupun mengajak kepada anarkis. Maka ini keyakinan kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, taat kepada pemerintah penyebab masuk kepada surga seperti di hadis Abi Umamah. Maka ini disahihkan oleh Syekh Mubil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka hadis ini hadis yang sahih. Inilah akidah kita ahli sunnah. Adapun kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, maka mereka akan menjadi oposisi di dalam partainya dan mencari kesalahan-kesalahan. Dan kemudian jika bisa untuk mengkudeta. Dan ini yang terjadi di mana-mana. Untuk contoh kasus di Suriah, maka di saat 2011 dan yang lainnya dibentuk Front Pembebasan Suriah ataupun yang Inggrisnya Front Soldier ataupun Front Syria Army FSA, maka kelompok Ikhwanul Muslimun berbondong-bondong untuk menyatakan jihad di Suriah melawan Bashar Assad. Dan juga mengambil fatwa-fatwa dari kelompok Ikhwanul Muslimin dan memfatwakan agar para pemuda yang semangat untuk pergi berjihad ke Suriah dan diberikan senjata bergabung dengan Front Pembebasan Suriah tadi. Maka apa yang dikatakan oleh ulama ahli sunnah banyak di YouTube dari Syekh Saleh Fauzan dan juga dari Hay'ah Al-Kibar fi Saudiyah, dari ulama-ulama ahlu sunnah, semuanya memfatwakan bahwa tidak ada jihad di sana. Yang ada adalah civil war. Yang ada adalah perang saudara. Dan jihad yang disyariatkan itu adalah diperintah oleh amir di daerah tersebut. Seperti sekarang misalnya di Indonesia, diserang oleh kelompok kufar dari Amerika misalnya, kita sebutkan seperti itu. Maka di sini pemerintah kita membela diri kita, negara kita dari penjajahan mereka, maka diserukan jihad. Faidastangfirtum fangfiru. Maka jika diperintah oleh amir untuk berjihad, maka kita pergi untuk berjihad. Ini wajib. Adapun di Suriah diserukan oleh Ikhwanul Muslimin dari Saudiyah, diam juga yang kami ketahui, dan di negeri-negeri yang lain bahkan mungkin sampai kepada Indonesia. Kelompok-kelompok yang melakukannya berjihad, silahkan masuk kepada Suriah. Bagaimana caranya? Susah, diperiksa di mana-mana. Namun tetap masuk karena itu jihad fisabilillah. Akhirnya mereka datang ke Suriah dan berperang melawan kekuasaan yang ada. Dan Bashar Assad yang tadinya seperti kaum muslimin yang lain, asalnya muslim, namun dikarenakan fitnah yang kami dari tahun 2009-2010 mengetahui tentang keadaan Suriah, kami juga banyak dari ikhwah di Yaman, maka bilad negeri Suriah negara yang memadami, bahkan produk-produk mereka masuk di Yaman, dari pakaian, sepatu, dan banyak dari produk-produk yang sangat bagus, menandakan bahwa mereka dalam keadaan hidup sejahtera. Tidak apa-apa kecuali saat mulai diadakan gonjang-ganjing di negeri Arab. Seluruh negara Arab, sabab-sababnya memberontak. Maka mulailah dari Tunis yang pertama. Kemudian menggejolak di Mesir dan di Libya dan juga Suriah terlebih dahulu. Maka awalnya di Suriah itu hanya segelintir orang yang merasa tidak mendapat pekerjaan. Kemudian setelah itu demo itu berakhir dengan ada orang yang bunuh diri, membakar dirinya sendiri.
kemudian terjadi kekacauan, jadi fitnah, alhasil dikambing hitamkan pemerintah, maka pemerintah yang tanya aman, tentram, damai, mulai kelompok Ikhwanul Muslimin kesana di sana untuk isqat an-nizam, kudeta, menurunkan Bashar Assad. Maka Bashar Assad yang hanya sekedar dokter gigi, dan dia mendapatkan warisan dari bapaknya sebagai pemimpin, dia bukanlah raja yang buas pada saat itu ataupun presiden yang buas. Saat pemimpin yang tadinya baik, kemudian datang masa dan menyebut keburukan-keburukannya, padahal dia hanya seorang dokter gigi. Dan sebelum itu tidak pernah kita mendengar di Suriah terjadi kezaliman. Alhasil dari situ akhirnya Bashar Assad pun membalas apa yang mereka perbuat dengan demonstrasi, dengan kekejaman. Dan akhirnya dibentuklah Front Pembebasan Suriah, yang mana dibiayai oleh kelompok kufar untuk membeli persenjataan. Tujuan kelompok kufar menjual persenjataan kepada kaum muslimin untuk membantai kaum muslimin itu sendiri. Maka inilah dari sebuah karya masterpiece dari fatwa-fatwa para ulama Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena tujuan mereka politik, ingin menggulingkan kekuasaan dan bercita-cita kalau terjadi dalam suatu negeri carut-marut dan gonjang-ganjing dari politik, maka mereka kalau bisa melaksanakan revolusi dan menang, maka kelak akan menjadi sumber daulah Islamiyah. Maka ini tujuannya. Maka di Suriah akhirnya tidak berhasil. FSE hancur dengan pemerintah Bashar Assad yang tentunya akhirnya dibantu oleh kelompok kufar, dibantu oleh Rusia, dan dibantu oleh Cina, dan juga lebih parah dibantu oleh Iran yang Syiah Rafidhah. Maka dibantu oleh tiga negara ini hancurlah FSE yang hanya sekedar anak-anak kecil yang diberikan semangat oleh kelompok Ikhwanil Muslimin bahwa ini adalah jihad dan jihad. Di fatwa Fauzan dan yang lainnya, ini hanya sekedar fitnah, bukan jihad. Tidak ada jihad di sana. Dan disebutkan oleh Hay'ah Kibar Ulama Suriah bahwa yang ada terjadi pada mereka adalah civil war, perang saudara. Dan begitupun di Yaman yang kami dulu di sana. Di saat tahun 2010 mulailah saya menjadi kelompok Ikhwanul Muslimin pada masa yang dipimpin oleh Zindani, yang mana dia adalah pemimpin partai Al-Islah yang sudah diketahui oleh seluruh orang Yaman bahwa partai Islah adalah Ikhwanul Muslimin. Maka mereka mengikuti seruan membuat gonjang-ganjing di negeri Arab. Maka setelah hancur Suriah dan Libya dibunuhnya pemimpin mereka Al-Qaddafi, dan juga setelah itu di Mesir naiklah Sisi, maka kemudian di Yaman. Maka di Yaman mereka mengklaim bahwa Ali Abdullah Saleh, seorang muslim, presiden di Yaman, yang saya mengakui bahwa dia sangat baik, dekat sekali dengan Syekh Mukbil, dan Syekh Mukbil sering menasihatinya. Kami sering mendengarnya agar menjauhi Ikhwanul Muslimin Zindani dan menjauhi demokrasi. Dan yang kami rasakan dari kenikmatan presiden Yaman ini, Ali Abdullah Saleh, memberikan mobil mewah Land Cruiser yang baru, yang harganya sekitar kalau sekarang dekat 2 miliar ke Syekh Mukbil untuk berdakwah. Dan kemudian memberikan kenikmatan yang kami rasakan dulu bisa menuntut ilmu di sana secara panjang yang lama. Dan ikhwah yang lainnya pun dari selain Indonesia, dari kelompok orang-orang asing, diperintahkan oleh Ali Abdullah Saleh agar orang-orang asing diberikan kemudahan untuk dibolehkan tinggal tanpa membuat visa. Tidak ada di negeri
Apalagi seperti Saudi. Orang ingin belajar di sana susah. Mencari visa kerja kemudian pindah untuk belajar dengan masyayikh susah. Tapi di Yaman masuk dengan visa, pertama masuk, kemudian masuk ke Damad tempatnya Syekh Mukbil, maka tinggal seperti ikhwanuna yang lain tahun-tahun dan pulang tinggal membayar denda yang hanya sebesar mungkin kata mereka $100-150 saja. 10 tahun tidak mempunyai visa, hanya membayar $100-150. Itu yang bisa diketahui oleh ikhwas semua dari alumni-alumni Darul Hadits Bidamaj. Ini kenikmatan yang besar. Kemudian pada saat itu oposisi dari partai Al-Islah, yang mana partai Ali Abdullah Saleh adalah partai Al-Mu'tamar, maka ingin digulingkan. Dan mereka mulai memberikan isu-isu tentang kesalahan-kesalahan, kemudian diseruklah. Dan ini tentunya dibantu oleh orang-orang dari pihak luar dan dari tokoh-tokoh yang besar. Akhirnya diberikan dana yang besar untuk mengeluarkan orang-orang dari rumahnya melaksanakan demonstration. Maka terjadi demonstrasi sekitar 2 bulan. Mereka tinggal di jalanan, membuat kemah-kemah, membuat jalan jadi macet, dan menyanyikan yel-yel, Isqat an-Nizam, Isqat an-Nizam, turunkan rezim, irhal, pergi dari Yaman, dan sebagainya. Dan dengan lafaz-lafaz fa'inal kursi qad tadahhal, bahwa kursi kekuasaan kamu itu sudah berkarat. Ini tujuan duniawi. Mereka ingin menggantikan posisi ini, itu intinya. Akhirnya terjadi seperti itu, presiden tetap sabar dan tidak melaksanakan perkara yang anarkis, membantai mereka seperti Bashar Assad misalnya. Tidak. Namun sampai kapan manusia bersabar? Ini yang terjadi dari pihak mereka. Sudah keluar miliaran rupiah untuk memberikan masukan makanan dan membuat permasalahan di Yaman, mengeluarkan orang-orang awam di jalanan untuk protes. Akhirnya mereka membuat makar pada hari Jumat di Masjid Nahdain. Di masjidnya istana kenegaraan. Dibuat bom yang meledak di saat khutbah Jumat. Maka presiden yang direncanakan untuk mati, Allah menjaganya. Presiden ini tidak mati dan semua orang yang di sekelilingnya seperti pas pampres mati semua. Bahkan imamnya pun yang mengkhutbah Jumat dan imam mati. Semuanya. Kecuali dia. Dalam keadaan koma, dibawa ke Saudi, akhirnya hidup. Maka masih Allah berikan panjang umur. Tidak cukup dengan itu, mereka terus melaksanakan sekitar 6 ataupun 7 bulan, akhirnya presiden tersebut menurunkan dirinya. Dan menurunkan dirinya, akhirnya terjadilah apa yang terjadi sekarang. Yaman menjadi negara yang hancur luluh lantak. Terjadi perang saudara sampai detik this time ini, dan di bawah kekuasaan kelompok Syiah. Syiah Rafidah dikuasai Son'a ibu kota, dan Yaman Selatan dikuasai oleh masih pemerintah yang sah. Maka sampai this time terjadi perang saudara. Pihak kufar menjual senjata kepada mereka, AK-47, Automatic Kalashnikov 47, dibeli oleh orang Yaman untuk menghancurkan orang Yaman. Kelompok kufar mendapatkan uang, menjual senjata, dan mendapatkan faidah yang banyak, tumpah darah kaum muslimin di mana-mana. Itulah sekarang the big question. Kemana Az-Zindani? Kemana orang-orang yang dulu melaksanakan fitnah untuk keluar dari pemerintah yang sah? Mereka keluar dari negeri mereka. Keluar dari Yaman, tinggal di Saudi dengan kekayaan yang mereka raup. Lalu bagaimana penduduk Yaman? Hancur luluh lantak. Sampai sekarang, this time kita sekitar 5 tahun meninggalkan Yaman, tidak ada yang namanya listrik. Dan petrol pun susah. Dan kehidupan semuanya serba kekurangan.
Maka ini hanya sekedar pelajaran bagaimana kelompok Ikhwanul Muslimun mereka menghancurkan kehidupan bermasyarakat ekosistem yang baik dengan mengajak orang-orang awam untuk menggulingkan kekuasaan yang ada. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan permasalahan ini dan kita jauhkan dakwah Ikhwanul Muslimin sehingga Indonesia negara aman, tentram, sentosa. Tidaklah masyarakat ini dibodoh-bodohi oleh mereka pihak-pihak Ikhwanul Muslimin yang kebanyakan mendapatkan dana dari luar untuk menggulingkan pemerintah dengan alasan demo atas undang-undang, demo atas naiknya migas, demo atas turunnya rupiah dan naiknya dolar, dan bla bla bla. Tidak, kita insya Allah dijauhkan dari perkara seperti itu. Maka kembali kepada kaidah tadi, di mana kaidah mengatakan kita berkumpul dan bersatu dari perkara yang kita sepakati untuk menggulingkan pemerintahan yang ada dan mendirikan daulah Islamiyah ala mereka. Maka ini tidak sesuai dengan ayat yang kami sebutkan di dalam surat Al-Maidah. Karena di dalam surat Al-Maidah berkata, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertawunlah kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka adapun bertawun dengan kelompok Ikhwanul Muslimin untuk membuat daulah Islamiyah ala mereka dan menggulingkan kekuasaan yang ada, ini adalah pemberontakan. Ini adalah sebab kehancuran negeri di dunia sebelum akhirah. Dan itu yang terjadi, kami misalkan tadi di Suriah dan di Libya dan juga di Mesir sampai detik ini dan juga di Yaman. Maka telah dilarang oleh Allah di ayat yang setelahnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Maka tidak boleh kita bekerja sama dengan mereka yang mana mereka bertujuan menjadi oposisi dan masuk kepada parlemen, dan mereka mengajak dari kaum muslimin untuk keluar dari pemerintahannya dan mengajak kaum muslimin untuk mendiskreditkan presiden-presiden dan wakilnya dan pemerintah-pemerintah agar sudah tidak ada wibawa lagi dari pemerintah kita di mata umat sehingga mudah untuk diturunkan. Dan kalau terjadi revolusi, penurunan dan kudeta, mereka akan menjadi nomor satu. Untuk apa tujuannya? Daulah Islamiyah tadi. Maka jika mereka berhasil di negeri apa saja, baik di Malaysia, ataupun di Indonesia, ataupun di Mesir sendiri, nanti mereka setelah itu seperti ucapan Hasan al-Banna tadi, tidak cukup dengan di Mesir atau di Indonesia saja, tetapi semua seluruh dunia diharuskan untuk tunduk kepada bendera Al-Ikhwanul Muslimun. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan jawaban di part 1 ataupun bagian pertama, bahwa kaidah mereka menyelisihi Al-Quran, maka dari Faqratul Ula menyelisihi ayat di dalam surat Al-Maidah, maka surat Al-Maidah ini bukan pendalilan bagi mereka. Karena ta'awun dengan mereka bukan alal birri wa taqwa, bukan dalam permasalahan dakwah seperti kita berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Maka siapa yang ingin bergabung dengan kita, ada murid-murid yang kita ajari, dan ada juga pemasok dana untuk membangun masjid, membangun pondok, dan berta'awun dengan kita, maka ini ta'awun alal birri wa taqwa. Adapun ta'awun dengan mereka untuk menjadi oposisi di partai dan membuat masyarakat awam dengan pemimpinnya menjadi renggang dan terjadi clash dan bahkan sumbu pendek meledak dengan mudah dikarenakan demonstrasi dan revolusi dan kudeta, maka ini adalah ta'awun alal itsmi wal udwan. Maka cukuplah dengan ucapan Allah, wa'atiullah wa'atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita sebagai kaum muslimin ahli sunnah salafi taat kepada pemerintah kita selama pemerintah kita tidak mengajak kepada kesyirikan dan kekufuran, dan camkan bahwa manhaj ahli sunnah wal jamaah justru meyakini kita masuk surga dikarenakan taat kepada pemerintah sesuai hadis Abi Umamah tadi, wa'ati udha amrikum tadkhulunal jannah rabbikum. Maka taatlah dari waliul amr kalian, maka kalian masuk surga.
maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.